Perkenalkan, nama saya Fulan Sky Vladimir Bambulu dengan NIM 22024060. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang double exponential smoothing di mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Mner Christopher Simanjuntak. Baiklah, ini adalah penjelasan sedikit. Double exponential smoothing atau DES adalah metode peramalan yang digunakan untuk menangani data dengan tren. Metode ini mengatasi masalah yang ada pada simple exponential smoothing yang tidak dapat menangkap tren data secara baik. DES menggunakan dua komponen smoothing, level dan tren. Untuk mengikuti data tren, kita paling rekomendasikan untuk menggunakan double exponential smoothing. Konsep di sini, level S_T mewakili kondisi dasar atau tingkat rata-rata dari data pada waktu tertentu. Tren mewakili arah dan kecepatan perubahan dari tren data. Prediksi, kombinasi level dan tren digunakan untuk memproyeksikan nilai masa depan. Penjelasan rumus level. ST sama dengan A, YT tambah 1 kurang A, ST kurang 1 tambah TT kurang 1. YT nilai aktual data pada waktu T, ST-1 nilai level pada periode sebelumnya, T-1 nilai tren pada periode sebelumnya. Atau slash alpha di sini parameter smoothing untuk level 0 kurang dari A kurang dari 1, nilai yang lebih tinggi memberikan lebih banyak bobot pada data terbaru. Penjelasan rumus tren. TT sama dengan B, ST kurang 1 tambah S kurang B, TT kurang 1. S adalah nilai level saat ini, ST kurang min 1 nilai level pada periode sebelumnya, TT kurang min 1 nilai tren pada periode sebelumnya. Beta, beta di sini parameter smoothing untuk tren 0 kurang dari sama dengan B, 0 kurang dari sama dengan 1, nilai yang lebih tinggi memberikan lebih banyak bobot pada perubahan terbaru dalam tren. Penjelasan rumus prediksi. FT tambah 1 sama dengan ST tambah TT, ST nilai level saat ini, TT nilai tren saat ini. Prediksi nilai untuk periode berikutnya adalah hasil penjumlahan antara level dan tren. Untuk langkah perhitungan, tentukan nilai awal level S1 dan tren T1. Gunakan formula smoothing untuk menghitung level dan tren untuk setiap periode. Prediksi nilai masa depan berdasarkan formula prediksi. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan double simple smoothing mampu menangkap tren data lebih akurat dibanding simple exponential smoothing. Kekurangan untuk double simple smoothing memerlukan dua parameter A dan B yang perlu dioptimalkan. Tidak cocok untuk data yang memiliki pola musiman. Aplikasi nyata double exponential smoothing dalam komputer dan AI atau artificial intelligence. 1. Prediksi beban server. DES digunakan untuk memprediksi penggunaan server berdasarkan tren sebelumnya. Ini membantu menghindari overload dan menjaga kinerja sistem. Nomor 2. Monitoring kinerja jaringan. DES membantu memantau dan memprediksi masalah jaringan seperti lambatnya koneksi. Dengan mengetahui tren, sistem bisa mengatasi masalah sebelum terjadi gangguan. Ketiga, pengelolaan data center. DES digunakan untuk memprediksi penggunaan listrik dan perangkat keras di pusat data. Ini membuat pengelolaan lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. Nomor keempat, prediksi permintaan layanan artificial intelligence. Perusahaan menggunakan DES untuk memprediksi kebutuhan terhadap layanan AI seperti chatbot atau sistem otomatis lainnya. Ini membantu untuk mereka menyiapkan sumber daya yang cukup. Tantangan dalam implementasi DES. Penentuan parameter optimal. Menentukan nilai terbaik untuk A dan B memerlukan proses trial dan error atau optimasi otomatis data. Nomor kedua, berisik. Jika data memiliki banyak noise atau variasi yang tidak terduga, DES memungkinkan memberikan prediksi yang kurang tepat. Tren ketiga, berubah cepat. DES mungkin tertinggal dalam mengikuti perubahan tren yang tiba-tiba. Solusi untuk tantangan DES. Optimasi parameter. Gunakan teknik optimasi seperti grid search atau machine learning untuk mencari parameter terbaik. Filter noise. Terapkan metode filtering pada data sebelum melakukan peramalan untuk mengurangi efek noise. Adaptasi cepat. Pertimbangkan menggunakan metode yang lebih adaptif seperti A5 untuk data yang perubahan tren yang sangat cepat. Aplikasi dalam teknologi modern. Big Data Analytics. Digunakan dalam analisis data besar untuk mendeteksi tren dalam volume data yang besar dan dinamis. E-commerce memprediksi perilaku pelanggan atau tren penjualan untuk meningkatkan efisiensi manajemen stok dan pemasaran.
IoT atau Internet of Things digunakan untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan perangkat berdasarkan tren penggunaan data sensor atau microcontroller. Ini adalah soal, temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alpha sama dengan 0,3 menggunakan double exponential smoothing. Dengan jawaban, untuk menghitung nilai ramalan minggu ke-6 menggunakan metode double exponential smoothing dengan nilai alpha sama dengan 0,3, kita memerlukan dua persamaan utama, yaitu langkah pertama untuk inisialisasi. Untuk memulai kita perlu nilai awal untuk level dengan S underscore T dan trend untuk T underscore T. Level S underscore 1 ini biasanya diambil dari nilai aktual periode pertama, yaitu X1 sama dengan 13X underscore 1 sama dengan 13 kali 1 sama dengan 13. Tren awal seringkali diinisialisasi dengan nilai 0 karena kita belum memiliki cukup data untuk menghitung perubahan tren. Jadi S1 sama dengan 13 dan T1 sama dengan 0. Langkah kedua untuk hitung smooth level dan tren untuk setiap periode. Periode selanjutnya dihitung menggunakan dua rumus utama, yaitu level 1 sama dengan A kali X1 tambah 1 kurang A kali S1 kurang min1 tambah T1 kurang 1. Tren T1 sama dengan B kali S1 kurang S1 kurang 1 tambah 1 kurang B kali T1 negatif 1. Untuk hitung tiap minggu, kita akan menghitung untuk tiap minggu kedua, yaitu T sama dengan 2T sama dengan 2T sama dengan 2. Untuk kali 24, kali 2 sama dengan 24 atau data aktual, dengan kali S1 sama dengan 13 S underscore 1 sama dengan 13 S1 sama dengan 13. T1 itu sama dengan 0T 1 sama dengan 0T1 sama dengan 0. S2 sama dengan 0 kali 0,3 kali 24 tambah 1 kurang 0,3 kali 13 tambah 0 sama dengan 7,2 tambah 0,7 kali 13 sama dengan 7,2 tambah 9,1 sama dengan 16,3. T2 sama dengan 0,3 kali 16,3 kurang 13 tambah 1 kurang 0,3 kali 0 sama dengan 0,3 kali 0,3 sama dengan 0,99. Untuk hasil S2 sama dengan 16,3 dan T2 sama dengan 0,99. Untuk minggu ketiga, T sama dengan 3T sama dengan 3T sama dengan 3. X3 sama dengan 33, S2 sama dengan 16,3, S2 sama dengan 16,3 S2 sama dengan 16,3 T2 sama dengan 0,99, T2 sama dengan 0,99, T2 0,99. S3 sama dengan 0,33 kali 33 tambah 1 kurang 0,3 kali 16,3 tambah 0,99 sama dengan 9,9 tambah 0,7 kali 17,29 sama dengan 9,9 tambah 12,113 sama dengan 22,00. T3 sama dengan 0,3 22,00 sama dengan 16,3 tambah 1 kurang 0,3 kali 0,99 sama dengan 0,3 kali 5,7 tambah 0,7 kali 0,99 sama dengan 1,71 tambah 0,693 sama dengan 2,40. Dengan hasil S3 sama dengan 22,0 dan T3 sama dengan 2,40. Minggu kelima, untuk T sama dengan 5, X5 sama dengan 22, X5 sama dengan 22, X5 sama dengan 22, S4 23,38 S4 sama dengan 23,38 S4 sama dengan 23,38, T4 sama dengan 2,10, T4 sama dengan 2,10, T4 sama dengan 2,10. Untuk S5 sama dengan 0,3 kali 22 tambah 1 kurang 0,3 kali 23,38 tambah 2,10 sama dengan 6,6 tambah 0,7 kali 25,48 sama dengan 6,6 tambah 17,836 sama dengan 24,44. T5 sama dengan 0,3 kali 24,44 kurang 23,38 tambah 1 kurang 0,3 kali 2,10 sama dengan 0,3 kali 1,06 tambah 0,7 kali 2,10 sama dengan 0,318 tambah
1,47 sama dengan 1,78. Hasil S5 sama dengan 24,44 dan T5 sama dengan 1,78. Langkah ketiga untuk hitung ramalan untuk minggu ke-6. Untuk meramalkan nilai pada minggu ke-6, gunakan rumus ramalan hasil F6 sama dengan S5 tambah 1, T5 sama dengan 24,44 tambah 1 kali 1,78 sama dengan 24,44 tambah 1,78 sama dengan 26,22. Asumsi nilai awal untuk level dan tren biasanya bisa diambil dari periode pertama. Untuk kesederhanaan, saya akan menggunakan nilai awal dari periode pertama sebagai pendekatan awal dan tren pertama dianggap 0. Langkah-langkah untuk perhitungan menentukan nilai awal S1 dan tren awal T1 dari data, menghitungkan nilai ST dan TT dari minggu kedua, atau S1 dan T1 dari minggu kedua hingga kelima menggunakan persamaan untuk memproyeksikan minggu ke-6. Dengan tabel berdasarkan perhitungan double exponential smoothing dengan alpha sama 0,3, nilai ramalan untuk minggu ke-6 adalah 26,22. Berikut tabel hasil untuk perhitungan untuk minggu pertama di sini dengan data 13, smooth level S1 13,00 dan tren T1 0,00. Untuk minggu kedua dengan data 24, smooth level 16,30, tren 0,99. Untuk minggu ketiga dengan data 33 dengan smooth level 22,00 dengan tren 2,40. Untuk minggu keempat dengan data 21, smooth level 23,38 dan tren 2,10. Untuk minggu kelima dengan data 22, smooth level 24,44 dan tren 1,78. Ramalan minggu ke-6 sama dengan 26,22. Kesimpulan, double exponential smoothing adalah metode yang efektif untuk memprediksi data dengan tren, bukan secara musiman. Penggunaan dua komponen smoothing, level dan tren, membuat metode ini lebih dekat atau lebih kuat daripada simple exponential smoothing. Namun DES memiliki beberapa keterbatasan seperti ketidakmampuan menangani pola musiman yang bisa diatasi dengan metode lain. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fergie Waas. Baik, perkenalkan nama saya Fergie Ferguson Waas dari kelompok 2 mata kuliah AI. Pada saat ini saya akan menjelaskan program double exponential smoothing dengan contoh kasus pemesanan kamar hotel. Jadi kita langsung masuk saja. Sebelum itu kita perlu ketahui terlebih dahulu metode double exponential smoothing adalah metode peramalan yang menggunakan dua komponen, yaitu level dan tren, yang melibatkan dua proses smoothing. Yang pertama menangkap level dasar dari data, dan yang kedua menangkap tren data. Dengan menggunakan parameter smoothing alpha, kita bisa memberikan bobot yang lebih besar untuk data terbaru, sambil tetap memperhitungkan data masa lalu. Jadi ada beberapa komponen utama yang harus kita hitung dalam metode ini. Yang pertama yaitu smoothing pertama atau S1, yang kedua smoothing kedua atau S2, yang ketiga nilai A yang merupakan perhitungan kombinasi dari S1 dan S2, yang ketiga nilai B yang merepresentasikan tren data. Yang kelima, kita bisa menggunakan nilai A dan B untuk membuat prediksi. Sekarang kita langsung masuk ke programnya. Pertama-tama kita lihat dulu fungsi main terlebih dahulu, karena fungsi ini menjadi titik awal dari program Java kita. Di sini kita mendefinisikan sebuah array yang menyimpan data kita, yaitu yang ini, array data yang menyimpan nilai 13, 24, 33, 41, dan 50. Kemudian array alpha yang menyimpan nilai alpha sebesar 0,3. Kemudian kita manggil fungsi double exponential smoothing, di mana semua perhitungan dilakukan. Pertama-tama kita mendeklarasikan beberapa array untuk menyimpan nilai dari smoothing pertama S1, smoothing kedua S2, serta nilai A dan nilai B yang akan dihitung untuk setiap minggu. Sekarang kita lihat bagaimana smoothing dilakukan. Pertama, kita menginisialisasi nilai smoothing pertama dan kedua di minggu pertama, yaitu yang ini, karena di minggu pertama tidak ada data sebelumnya. Kemudian kita mulai menghitung smoothing untuk minggu berikutnya dengan menggunakan formula double exponential smoothing, yaitu yang ini. Di dalam loop ini kita menghitung nilai smoothing pertama S1 dan smoothing kedua S2 untuk setiap minggu, serta menghitung nilai A dan nilai B dengan menggunakan rumus yang ini.
Setelah semua komponen dihitung, kita bisa membuat prediksi untuk minggu berikutnya, yaitu minggu ke-6. Dengan menggunakan nilai A dan nilai B dari minggu ke-5, kita menghitung prediksi untuk minggu ke-6 dengan menggunakan nilai A dan nilai B dari minggu ke-5, kita menghitung prediksi untuk minggu ke-6 dengan rumusnya seperti ini. Kemudian hasilnya bisa saran, dan ini hasilnya bisa kita lihat. Prediksi untuk minggu ke-6 hasilnya 48,61. Baik, sekian itu saja dari kami kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.